Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandi Maulana dari kelas manajemen reguler F dengan NIM 3402210237. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah komputer bisnis, yaitu di sini membahas tentang korelasi, kemudian regresi, koefisien determinasi, dan juga membuat T-tabel dan F-tabel. Untuk di sini yang pertama, korelasi. Untuk korelasi itu adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Kemudian untuk regresi. Untuk regresi, analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian untuk koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Kemudian untuk pengerjaannya, yang pertama itu di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu untuk yang X1 dan Y. Di sini saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian untuk rumusnya kita akan mengerjakan ke korelasi. Untuk korelasi di sini kita menuju ke data, kemudian kita ke data analisis. Nah, kemudian di sini kita pilih yang correlation, kemudian oke. Nah, kemudian untuk input range-nya itu kita blok semua tabel dari atas sampai ke bawah nomor 20. Kemudian langkah selanjutnya kita checklist yang label in. Kemudian kita outputnya pindahkan ke output range. Kemudian ini kita isi korelasi. Kemudian oke. Nah, untuk hasil dari korelasi itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk keterangannya, berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan meningkatkan jumlah pembeli. Kemudian untuk regresi. Di sini masih data, kemudian sama ke data analisis. Kemudian untuk analisis toolsnya pilih yang regression. Kemudian oke. Kemudian untuk input Y itu kita pilih yang Y, jumlah pembeli Y. Untuk input X range kita samakan dengan yang X. Kemudian untuk yang regresi ini kita checklist yang labels dan confidence. Kemudian untuk outputnya juga kita ubah ke output range. Kemudian setelah ini kita oke. Nah, untuk hasil dari regresi itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk keterangannya, pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R sama dengan 0,403. 403 itu yang ini. 403. Kemudian sama dengan 0,1625. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan,
sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62. Kemudian selanjutnya untuk yang X1 dan Y itu sudah. Kemudian lanjut ke X2 yang Y. Kemudian untuk X2 dan Y juga di sini rumusnya masih sama dengan yang X1, korelasi, kemudian data analisis, kemudian pilih yang correlation, dan ininya kita blok semua. Kemudian oke. Kemudian untuk regresi sama, kita pilih regression, kemudian oke. Kemudian untuk yang Y kita isi, dan untuk yang X kita isi yang X juga. Kemudian oke. Nah, untuk hasilnya yang regresi itu akan jadi seperti ini. Kemudian penjelasannya, keterangannya yaitu pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat melalui koefisien determinasi, yaitu 0,787 atau sama dengan 0,619. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. 0,619 itu ya R square yang ini. Kita bisa kasih tanda. Kemudian untuk yang multiple R nya itu 0,787. Nah, kemudian hasil dari X2Y itu hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita langsung lanjut ke X1 ke X2. Untuk rumus yang ini kita isi korelasi terlebih dahulu. Untuk korelasinya kita ke data, kemudian ke data analisis, kemudian ke correlation. Untuk input range nya kita blok dulu. Untuk regresinya nah, untuk yang X1 dan X2 itu di sini Y-nya itu tidak ada, maka untuk yang Y kita isi dengan yang X2 dan yang X kita isi dengan yang X1. Kemudian oke. Nah, keterangannya, pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu 0,181 sama dengan 0,03. Untuk yang 0,181 itu yang multiple R. Untuk yang R square nya itu 0,033. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Untuk korelasi, yang korelasi itu berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Untuk X1 dan X2 untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita ke berganda. Untuk berganda di sini kita langsung saja ke korelasi. Untuk korelasi di sini pergi ke data lagi, kemudian data analisis,
Kemudian untuk input range-nya kita blok semua 3 tabel. Nah, kemudian untuk penjelasannya, berdasarkan tabel di sini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembelinya. Kemudian untuk regresi. Untuk regresi di sini kita ke data analisis. Kemudian ke regression. Kemudian untuk yang Y kita isi dengan yang Y. Untuk yang X-nya kita blok semua dua-duanya, X1 dan X2. Kemudian kita OK. Untuk hasil dari regresi itu hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk keterangannya, pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli dapat digunakan rumus determinasi, yaitu 0,689 yang R². Kita kasih tanda. Kemudian untuk multiple R yaitu sebesar 0,83. Diperoleh hasil sebagai berikut, 0,47. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Untuk yang berganda itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mengisi yang T tabel dan F tabel. Untuk T tabel di sini merupakan tabel yang digunakan pada uji 1 untuk menguji bagaimana penggunaan masing-masing variabel. Untuk yang F tabel juga sama, suatu nilai yang digunakan sebagai pembanding. Untuk yang T tabel di sini kita menggunakan rumus, yaitu yang tin F sama dengan tin V. Untuk yang pertama kita akan mengisi kolom yang pertama. Untuk rumusnya yaitu sama dengan, kemudian tin V, kemudian 0,5 kita kunci, dan 0,1 kita kunci. Kemudian kita tutup. Kita rubah dulu ini menjadi desimal. Kemudian kita bisa tarik langsung. Nah, untuk hasil dari yang T tabel itu hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk keterangannya, misalnya kita menggunakan tingkat signifikan 5% dan DF 30, maka penulisannya akan menjadi seperti ini, dan akan muncul angka sebesar 2,0422. Kita bisa lihat di sini 2,0422 itu Kemudian untuk yang selanjutnya kita langsung ke F tabel. Untuk yang F tabel di sini
Untuk rumusnya yaitu sama dengan fin V, kemudian 0,05 kita kunci, koma 1 kunci, kemudian kita tutup. Nah, untuk yang F tabel kemudian bisa tarik langsung sama, kemudian kita klik 2 kali. Ini kita bisa atur-atur. Nah, untuk hasilnya maka akan jadi seperti ini. Kemudian untuk keterangannya, jika jumlah observer 25 orang dan jumlah variabelnya 3, maka untuk menentukan DVL adalah seperti ini, sedangkan DF2 nya akan jadi seperti ini, kemudian akan menghasilkan 3,44. itu kita rubah dulu ininya. Saya lihat di sini 3,44 itu 22. Nah, yang ini hasil akhirnya itu 3,44 untuk yang F tabel. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penjelasan dari korelasi, regresi, kemudian koefisien determinasi. Itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.